Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 451 sampai bab 460. Sumei kian sibuk. Omi, kamu akan memperkenalkannya beberapa hari yang lain. Aku ingin berteman dengannya. Lupakan saja. Dia tidak punya teman dan tidak memaksakan. Jam 8. Tolong dengarkan semua siswa tahun pertama. Sebuah suara agung terdengar. Dan semua orang mendongak untuk melihat pembangkit tenaga listrik alam bawaan berdiri di udara. Dan suara agung ini berasal darinya. Banyak orang sudah mengenalinya. Dia adalah salah satu wakil presiden Akademi Seni Bela Diri. Dan Bomingki bertanggung jawab atas seluruh kompetisi siswa baru. Mendengar suara Bomingki, semua orang segera berhenti berbicara. Dan arena bela diri Dewa Perang mendengarnya. Omi menatap Bomingki di langit. Kekuatan Omi tidak bisa dilihat melalui. Dengan bergelombang Omi saat ini, dia hanya bisa membedakan alam Hautian. Alam bawaan sudah terlalu jauh. Setelah semua orang diam, Wakil Presiden Bomingki berkata, "Sesama siswa, hari ini adalah pembukaan resmi kompetisi siswa baru. Di sini, saya dapat memberitahu semua orang bahwa pemenang akhir dari tempat pertama dalam kompetisi siswa baru ini akan memiliki kemungkinan untuk diterima sebagai murid oleh senior Qin Feng dari 4 keluarga protektorat Pulau Besar, keluarga Qin Gu, yang merupakan kemungkinan besar. Tentu saja, saya hanya mengatakan itu mungkin. Saya tidak mengatakan itu pasti. Dan pada akhirnya sejumlah Anda. Kompetisi mahasiswa baru terbuka untuk semua siswa baru yang telah mencapai gerbang luar awal atau lebih. Tahun ini, Akademi Bela Diri kami memiliki total 8.560 siswa baru. Dan dari lebih dari 8.000 siswa baru, hanya 1.000 siswa teratas yang akan dipilih. Di bawah ini, putaran pertama kami akan melakukan babak eliminasi ke-1.000. Semua siswa baru, dengan kekuatan mereka, akan memasuki 1.000 teratas. Jadi tolong persiapkan diri Anda. Dalam 10 menit, putaran pertama akan terbuka. Ada kegemparan di tempat kejadian. Tanpa diragukan lagi. Itu semua suatu kehormatan untuk dapat memasuki 1.000 teratas. Semua orang menggosok tinju mereka dan bersiap untuk menyangga barang-barang mereka. Tentu saja. Itu terutama pelajar gerbang baru luar tengah-tengah yang menggosok tangan mereka. Pelajar baru gerbang dalam. Tentu saja. Tidak memiliki tekanan. Medan perang pelajar baru gerbang dalam hampir berada di atas 300. Belum lagi medan perang Omi, yang berada di atas 100. Sianger. Lakukanlah, Omi bilang. Dia berharap Liona bisa masuk 1.000 besar. URL pertama m.kansu8.net. 10 menit kemudian, Wakil Presiden di langit berteriak. Sesama siswa. Kompetisi siswa baru. 1.000 babak eliminasi pertama. Dapat dibuka. Sekarang. Izinkan saya memperkenalkan sistem eliminasi kompetisi ini. Dengarkan. Untuk masuk ke 1.000 teratas, segera menutup ke gunung melampaui di seberangnya. Ada 1.000 bendera di puncak gunung. Turunkan bendera apapun dan tanam di lapangan bela diri Dewa Perang dan anggap itu sukses. Semua orang segera melihat ke seberang gunung dingin, yang sangat tinggi. Diperkirakan mencapai 4 atau 5.000 meter. Dan masih banyak salju di puncak gunung. Pada saat ini di puncak gunung, orang dapat dengan jelas melihat banyak bendera yang ditanam. Secara visual benderanya sangat besar. Jika tidak, orang tidak dapat melihatnya dari jarak yang jauh ini. Putaran ini hanya hasilnya, bukan proses. Yaitu bendera yang Anda turunkan dan sanggahan di tengah jalan juga legal. Tetapi tidak ada yang untuk membantu orang lain. Jika tidak, setelah ditemukan, Anda akan segera dipecat. Juga, ketika merebut bendera seseorang, Anda disarankan untuk memilih orang yang lebih lemah terlebih dahulu. Dan jangan membuang terlalu banyak energi pada putaran pertama. Saya akan menghitung sampai 3 dan segera mulai. 1, 2, 3, mulailah. Begitu teriakan Wakil Presiden Bomingki selesai, semua orang segera terbang menjauh. Masing-masing dari mereka menerapkan keterampilan ringan mereka dan terbang ke puncak gunung yang mematikan. Jika cahayanya hebat, bahkan jika mereka tidak cukup kuat, mereka mungkin bisa mendapatkan bendera itu kembali. Jadi semua orang berlari sekeras yang mereka bisa. Merupakan kehormatan besar untuk berada di 1.000 teratas.
Tidak hanya kehormatan pribadi mereka, tetapi juga kehormatan keluarga. Pergi untuk itu. Ayo, penonton di sekitar arena bela diri Dewa Perang berteriak. Omi tidak bergerak. Sebenarnya para siswa baru dari tingkat sekte dalam, hampir semuanya tidak bergerak. Karena mereka tidak perlu terburu-buru ke gunung untuk mengambil bendera. Setelah mereka membawa bendera ke bawah, mereka hanya akan meraih bendera mereka, sehingga mereka bisa menghemat energi mereka dan bersiap untuk pertempuran nanti. Omi terus menatap Liona, yang berlari menuju puncak gunung menggunakan kekuatan cahayanya. Tidak cepat atau lambat. Ada banyak orang di depannya dan lebih banyak lagi di belakangnya. Omi tidak berharap banyak dari Liona. Itu akan cukup jika dia bisa masuk 1000 besar. Lagi pula, Akademi Seni Bela Diri penuh dengan para ahli. Sekitar 20 menit kemudian, akhirnya, orang pertama telah mencapai puncak gunung. Lagi pula, itu adalah gunung salju setinggi 4 atau 5.000 meter. Tidak mudah untuk naik ke sana. Yang pertama terbang ke puncak gunung sebenarnya adalah Chu Yiyun. Pada saat ini, dua tetua dari keluarga Chu datang dan berkata dengan penuh semangat. Yiyun adalah orang pertama yang naik gunung dan mengambil bendera pertama. Hahaha, layak menjadi anggota keluarga Chuku. Chu Juhua juga berkata dengan senyuman di wajahnya. Yiyun, kerja bagus. Chu Yiyun membawa bendera besar di pundaknya dan mulai terbang menuruni gunung. Selama dia memasang bendera di arena bela diri Dewa Perang, dia akan dianggap berada di 1000 teratas. Tetapi tujuan Chu Yiyun jelas bukan 1000 teratas. Tujuannya adalah 500 teratas. Ketika Liona terbang setengah jalan ke atas gunung, dia merasa energi internalnya habis dengan buruk. Dan dengan kekurangan oksigen di gunung, energi internalnya berdenting. Liona mengepalkan dan berlari ke atas. Di belakang Liona, ada banyak orang lain yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendaki. Mereka yang kekuatannya berada di awal, atau bahkan tahap tengah gerbang luar, sama sekali tidak memiliki tenaga untuk naik gunung, dan banyak yang menyerah. Sianger, ayolah, Su Meiqian berteriak kepada Liona. Keduanya sepakat bersama. Su Meiqian juga telah menerobos ke gerbang luar yang terlambat. Cahayanya tidak lemah sejak awal. Dan itu terbukti dari pertempuran danau dengan Omi di kota Linjiang saat itu. Akhirnya, baik Liona dan Su Meiqian telah mencapai puncak gunung. Dan ada kurang dari 300 bendera yang tersisa dari 1000 bendera di atas gunung membunuh. Cepat, ini tidak seperti kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke 1000 teratas. Su Meiqian dengan penuh semangat mengatakan, menarik bendera siap untuk turun gunung. Bendera ini sangat besar. Tiang bendera sepanjang hampir 5 meter. Tapi Liona menghentikan. Sister Meiqian, jangan terburu-buru menuruni gunung. Kita sudah begitu tinggi sampai ke puncak gunung membunuh di jalan. Energi internal kita sangat serius habis. Kita pasti akan dicegat oleh orang-orang kuat yang menunggu di dasar gunung setelah kita turun. Jadi sebaiknya kita beristirahat di sini sebelum kita turun. Kemungkinan dirampok dari bendera kita juga lebih tinggi. Masuk akal. Kalau begitu mari kita mencari tempat dan istirahat yang baik. Jadi, baiklah Liona dan Su Meiqian beristirahat di tempat terpencil di puncak gunung. Dan tidak ada batasan waktu. Omi melihat bahwa Liona dan Su Meiqian tidak terburu-buru. Hehe tertawa. Menghitung mereka pintar. Yang pertama turun. Pasti yang paling awal dirampok. Ratusan siswa baru kelas dalam sudah siap untuk mengambil bendera setiap saat. Bahwa Chu Yiyun adalah orang pertama yang naik gunung dan juga yang pertama turun. Sangat ganas. Dan dia juga tidak perlu beristirahat sama sekali. Dia tidak perlu takut pada para ahli tingkat pintu dalam yang menunggu di dasar gunung sama sekali. Seolah-olah dia sama sekali tidak takut akan bertempur dengan siswa baru tingkat pintu dalam sama sekali. Di bagian bawah gunung, banyak siswa baru dari tingkat gerbang dalam sudah mulai mengambil bendera yang dibawa oleh orang lain. Omi tidak mengecualikan. Menerapkan ke tingkat kesempurnaan pintu luar dan berkata, jangan sia-siakan kekuatanku. Beri aku bendera dan kamu akan pergi mengambil bendera orang lain. Jangan mencari kematian. Mahasiswa tingkat kesempurnaan pintu luar itu mengutuk dengan tidak senang. Omi bersemangat. Kamu benar-benar mencari pertarungan. Sepupuku adalah tahun kedua. Aku akan menyarankanmu untuk tidak main-main denganku. Omi mencapai tingkat kesempurnaan pintu luar itu dan mengambil bendera itu. Lalu terbang ke medan bela diri Dewa Perang dan menanamnya di sana. Omi berhasil masuk 1000 teratas. Omi mendongak dan melihat bahwa Chu Yiyun sedang bertarung dengan gerbang dalam tahap awal dan tampaknya tidak terlalu jauh di belakang. Banyak orang di tempat kejadian terkejut melihat kekuatan Chu Yiyun.
Sekte luar begitu lengkap sehingga dia belum dirampok benderanya oleh seseorang dari sekte dalam awal. Mahasiswa junior pintu dalam yang menyambar bendera Chu Yiyun semakin tertekan. Agak menyesal bahwa dia pergi untuk merebut bendera Chu Yiyun dan tidak mencapainya sampai sekarang. Dia tidak hanya kehilangan muka, dia juga menghabiskan banyak energi. Pada akhirnya, dia secara sukarela menyerah. Tidak ada gunanya membuang begitu banyak energi di babak pertama. Chu Yiyun berhasil memasang bendera di arena bela diri Dewa Perang. Dan itu tepat di sebelah bendera Omi. Chu Yiyun menoleh untuk melihat Omi berdiri di sana. Dan menatap Omi, membungkukkan kepalanya. Omi berkata, kamu memiliki kekuatan yang baik. Ini bukan urusanmu. Omi, suatu hari, aku akan melampauimu. Aku akan memukulimu. Kata Chu Yiyun. Oh, kamu tidak bisa melakukannya. Omi meninggalkan mulutnya dengan jijik. Chu Yiyun tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Omi lagi. Dan semua orang menjaga benderanya setelah menanamnya. Karena ditarik keluar sebelum putaran pertama selesai juga dihitung. Sampai saat bendera terakhir ditanam. Liona dan Sumei Qian beristirahat di gunung selama 1 jam sebelum berangkat menuruni gunung. Dan secara mengejutkan menemukan bahwa banyak orang seperti mereka beristirahat cukup sebelum menuruni gunung. Dan sepertinya semua orang tidak bodoh. Di bagian bawah gunung, hampir semua siswa baru di tingkat gerbang dalam telah menyambar bendera para penyempurna gerbang luar itu, serta para penyempurna besar. Jadi, apa yang menunggu Liona dan Sumei Qian dan yang lainnya di dasar gunung adalah mereka yang benderanya direnggut. Saat ini, Omi melihat Samira sedang bergerak. Samira terbang di depan pintu luar tertentu yang sempurna membawa bendera. Dan dalam sedetik, siswa baru yang sempurna itu, yang tiba-tiba bingung oleh Samira, mengambil inisiatif untuk memberikan bendera kepada Samira. Dan dia juga membantu Samira melawan orang lain. Sial, banyak orang yang mengutuk ketika mereka melihatnya. Bukan karena mereka mengutuk Samira, tetapi keterampilan menawannya sangat mengagumkan. Samira tidak hanya memikat 1, dia juga memikat 3 atau 4 siswa tingkat kesempurnaan agung untuk melindunginya. Jadi Samira dengan mudah memasang bendera di arena bela diri Dewa Perang. Para siswa baru yang tersihir itu, keluarga mereka sangat marah ketika mereka melihatnya di tempat kejadian. Dan Samira menjadi sosok yang sangat terlihat di tempat kejadian. Luar biasa. Tekniknya yang menawan. Itu benar-benar sangat kuat. Seorang siswa baru di tingkat kesempurnaan besar gerbang luar. Dia bisa menyihir 3 atau 4 sebagai pengawalnya dalam flash mata. Kata Omi dalam hati. Pada saat ini, baik Liona dan Sumei Qian berada dalam kesulitan. Masing-masing dikejar oleh siswa tingkat kesempurnaan. Beri aku bendera. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu bunga halaman, aku bisa menghentikan kenaikanmu. Omi tidak bisa khawatir tentang Liona dan Sumei Qian. Tapi mereka berdua cukup pandai ringan. Jadi tidak mudah untuk merebut bendera mereka saat ini. Di sisi lain, sosok lain yang menarik perhatian semua orang muncul. Qi Sueyun dari Departemen Seni Racun. Melihat bahwa itu wajah Qi Sueyun tanpa ekspresi, dia terbang langsung menuju siswa tingkat kesempurnaan luar agung gerbang luar. Dan ketika dia berada 5 meter dari siswa tingkat kesempurnaan agung itu, siswa tingkat kesempurnaan agung itu membiru dan lemah. Dia diracuni. Dan Qi Sueyun mengambil bendera dengan mudah. Di tengah jalan ada beberapa orang lain yang mencoba merebut benderanya. Tetapi mereka semua terjatuh sebelum mereka bisa mencapainya dalam jarak 5 meter darinya. Dia terbang sampai ke medan bela diri Dewa Perang. Dan semua orang yang dia temui yang berada dalam jarak 5 meter. Apakah mereka menyambar bendera yang menyertainya atau tidak? Semuanya jatuh. Secara harfiah seperti penai. Wow, adegan ini mengejutkan seluruh arena. Tidak kurang menyenangkan Samira. Kuat. Layak menjadi master racun 5 tingkat. Seru Omi. Pada saat itu, suara seruling terdengar. Dan itu sangat merdu sehingga orang-orang secara tidak sadar terpesona olehnya. Ini gong gelombang suara. Omi membedakan seruling begitu dia mendengarkan. Di kaki gunung, seorang pria terbang di udara, tampil melayang, memegang seruling di kedua tangan, meniup dengan santai, dan beberapa meter di memori, mengulangi siswa baru dari kesempurnaan besar gerbang luar jatuh dengan telinga tertutup. Wow, ini mahasiswa baru terkuat di Departemen Hukum Suara. Ling Hongbo. Wow, serangan serulingnya benar-benar sangat kuat. Omong kosong. Sebelum Ling Hongbo bahkan memasuki Akademi Bela Diri, dia sudah mencapai kekuatan penyihir suara kelas 3. Sekarang, dia setidaknya berada di level penyihir suara kelas 5. Jika bukan karena kesuraman dan malapetaka,
Dia akan menjadi murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Oleh karena itu, Ling Hongbo, tujuannya adalah menjadi juara kompetisi siswa baru. Dan dengan kekuatan bahwa dia hampir memasuki keluarga protektorat pulau. Mendapatkan juara mungkin bukan tidak mungkin. Wow, penyihir suara 5 tingkat. 10 meter jauhnya. Membunuh orang tanpa terlihat. Jika dia mencapai 6 dan melukai orang 20 meter jauhnya, siapa lawannya? Banyak orang sudah mengenali anak laki-laki yang dengan santai memainkan seruling. Dia adalah mahasiswa baru terkuat di Departemen Metode Suara tahun ini. Dia tidak hanya pandai dalam gelombang suara. Bakat bela dirinya juga tidak rendah. Dia sudah mencapai tingkat pintu dalam. Dia adalah seorang jenius disiplin ganda, yang bertujuan langsung ke kejuaraan. Wajah Omi sedikit mengejutkan saat ini. Omi secara alami bersentuhan dengan orang-orang kuat dari Soundwave Gong di kehidupan sebelumnya. Seperti adiknya yang dikenal sebagai Qin Immortal, yang menyerang dengan suara melalui suara piano. Aku tidak menyangka bahwa dunia ini bukannya tanpa jenius, Omi dalam hati berkata. Gong gelombang suara sebenarnya sangat menakutkan karena mereka dapat menyerang dari jarak jauh. Saya mendengar bahwa untuk mencapai yang terkuat, ribuan mil jauhnya, seruling terdengar, kepala jatuh. Sebelum Omi bahkan datang ke Akademi Bela Diri, dia telah memberi tahu Simran untuk berkembang di bidang ini. Dan sekarang, dia tidak tahu bagaimana keadaan Simran. Omi menemukan bahwa Simran masih memiliki potensi dalam kontrol suara. Tetapi sangat mengerikan bahwa dia tidak datang ke Akademi Bela Diri untuk melanjutkan studinya. Hahaha, tepat pada saat ini, tawa keras keluar. Aduh, seorang pria yang tampak kasar tiba-tiba terbang dari sudut dengan busur melengkung di punggungnya. Dan dia terbang di udara, melepaskan busur di belakangnya sekaligus. Swosh-swosh, dalam sekejap mata, pria kasar itu mengirimkan 7 atau 8 anak panah. Bang-bang. Setiap panah mengenai seorang siswa baru di tingkat kesempurnaan besar gerbang luar. Tetapi itu tidak mengenai tubuh. Hanya pakaian dan memakukannya ke tanah. Para ahli departemen panahan juga mulai bertarung. 8 anak panah berturut-turut. Cek-cek. Mahasiswa baru tahun ini dari semua departemen benar-benar kuat satu sama lain. Omi juga sedikit bergidik ketika dia melihat pria kuat dengan 8 anak panah berturut-turut. Mampu menembakkan 8 anak panah berturut-turut. Ini sudah dianggap sangat kuat. Selanjutnya, banyak orang kuat muncul. Omi juga seorang pembuka mata kecil. Dia tidak menyangka bahwa Akademi Seni Bela Diri memiliki begitu banyak departemen. Pedang, klub, senjata, panah apa, tinju, cambuk, kapak, batang, gelap, tersembunyi, terpesona, racun, suara, penyembuhan, dan sebagainya. Masing-masing departemen ini memiliki ahli top yang ada. Kecuali untuk departemen penyembuhan yang cukup istimewa. Departemen lain adalah semua kelas tempur yang sebenarnya. Di setiap sesi sebelumnya, departemen penyembuhan, yang merupakan departemen tipe penyembuhan, tidak terlalu kompetitif dalam kompetisi mahasiswa baru. Tetapi tahun ini adalah Omi. Jadi tahun ini semua guru dan siswa dari departemen penyembuhan sangat menantikan kinerja Omi. Dan jarang bagi siswa departemen penyembuhan untuk menunjukkan wajahnya di kompetisi mahasiswa baru. Dengan demikian, bendera terus-menerus ditanam di medan bela diri Dewa Perang. Dan mereka yang mampu memasang bendera jelas bukan orang lemah. Setelah 3 jam perjuangan sengit, akhirnya, bendera terakhir ditanam di medan bela diri Dewa Perang. Untungnya, baik Liona dan Sumei Qian berhasil. Setelah Liona dan Sumei Qian turun dari gunung, mereka berdua direnggut oleh orang lain. Liona dan Sumei Qian sama-sama akan kelelahan. Tidak lagi dapat melakukan putaran berikutnya. Pada saat menyadari kekuatan mereka, untuk dapat memasuki 1000 teratas, sudah sangat langka, karena masih banyak siswa baru yang terlambat pintu luar, tekanan tidak berhasil merebut bendera. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Saat itu hampir tengah hari, Wakil Presiden Bo Mingxi, yang memimpin kompetisi siswa baru, berteriak, siswa yang terhormat, di babak pertama, 1000 teratas telah lahir. Selamat kepada semua siswa yang memasuki 1000 teratas. Sekarang semua orang pergi istirahat. Pada pukul 14, bersiap-siap untuk memulai putaran kedua. Perebutan 500 puncak. Semua orang menolak dan pergi. Omi datang ke sisi Liona. Liona meneteskan keringat. Ada perasaan hampa. Liona melihat Omi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun terlebih dahulu ke pelukan Omi. Sangat lelah. Oh, Xiang Yun. Selamat. Kamu masuk 1000 bagus kompetisi siswa baru Akademi Seni Bela Diri.
Jangan katakan itu. Aku kelelahan. Sejak aku turun di puncak gunung, aku sudah bertarung selama 2 jam tanpa henti. Ini tidak seperti kalian yang begitu kuat sehingga kalian merebut apa yang kami kerjakan dengan sangat keras untuk merebutnya sekaligus. Ayo, ayo kembali dan mandi. Lalu pergi makan. Kamu masih harus ikut serta dalam 500 pertempuran pertama sore ini. Jangan pernah berpikir tentang 500 teratas. Kalau begitu kamu harus berpartisipasi juga. Apakah kamu bisa atau tidak adalah satu hal. Itu masalah sikap. Anggap saja itu sebagai latihan. Omi menemani Liona kembali ke asrama dan mandi sebelum pergi ke Genius Restaurant untuk makan malam bersama. Berita khusus Genius Restaurant menyiarkan berita panas tentang kompetisi mahasiswa baru yang dibuka di pagi hari, terutama beberapa perwakilan terkuat dari masing-masing departemen. Di antara mereka, Departemen Seni Pedang, ditampilkan dalam spesial. Laporan itu memiliki 5 ahli terkuat, yang tidak termasuk Lan Qinglin yang telah dikalahkan oleh satu kekalahan Red Dust terakhir kali. Liona juga berasal dari Departemen Hukum Pedang. Dan ketika dia melihat berita itu, dia berkata, "Lihat, 5 yang baru saja dilaporkan secara khusus adalah 5 yang terkuat di Departemen Hukum Pedang kami, terutama ahli nomor 1 di Departemen Seni Pedang. Yang Yijian, dia adalah ahli terkuat di Departemen Seni Pedang kami. Tidak ada lagi yang menyampaikan tentang itu." Omi bertanya, "Yang Yijian, apakah dia benar-benar kuat?" "Ya. Departemen Seni Pedang kami memiliki lebih dari kelas kami dan diakui sebagai yang terkuat di departemen kami. Dia diharapkan oleh kepala departemen kami dengan harapan tinggi." "Harapan tinggi apa? Omong kosong. Tentu saja pemenang kompetisi mahasiswa baru memiliki harapan tinggi. Dan kepala departemen kami juga telah memberikan pelatihan khusus untuk mereka berlima. Kepala departemen kami mengatakan bahwa dalam kompetisi mahasiswa baru tahun ini, setidaknya 3 dari 10 tempat teratas harus ditempati oleh Departemen Hukum Pedang kami." "Oh, kepala departemenmu sangat ambisius. Seluruh Akademi Seni bela diri. Begitu banyak departemen. Dan 10 besar masih ingin menempati 3 tempat ya. Hehe. Departemen Hukum Pedang kami sangat kuat. Terutama Yang Yijian. Saya mendengar bahwa ketika dia berduel dengan beberapa orang terkuat lainnya, dia hanya membutuhkan 1 pedang." "Wow. Itu, ya," Omi mengungkapkan. "Sepertinya kamu sangat mengaguminya. Orang terkuat di seluruh Departemen Seni Pedang Kita semua di seluruh Departemen Seni Pedang memujanya Dan saudara Mei Qian juga sangat memujanya." "Bagaimana kabarmu?" Don Zimer bertanya. Saya hanya memujinya karena luar biasa. Saya hanya menyembah Anda. Anda adalah suami saya. Anda adalah yang terbaik di hati saya. Tidak peduli tempat apa yang Anda dapatkan dalam kompetisi pelajar baru. Bahkan jika Anda tidak masuk 100 besar, Anda adalah idola saya." "Itu lebih seperti itu," Omi berkata. Di tengahnya Omi sedikit cemburu. Liona mengatakan apa yang dikatakan Yang Yijian dengan begitu kuat. Membuat sedikit pemujaan. Omi tidak suka wanitanya menyembah pria lain. Tapi Liona senang tidak mengatakan ibadah. Pada saat itu, Liona membuang lidahnya dan berkata tanpa kata-kata, "Aku tahu kamu akan cemburu. Tapi kamu sebenarnya sedikit senang memakanku untuk pertama kalinya." Hahaha. Liona menutup mulutnya dan mencibir. Aku pria dewasa. Apa yang membuatku cemburu? Ayolah. Itu normal untuk cemburu. Pria mana yang ingin melihat pacarnya menyembah orang lain? Aku tidak akan menyembahnya. Meskipun Yang Yijian benar-benar hebat dan hampir merupakan kekasih impian semua gadis di departemen. Tapi bukan aku dan Sister Mei Qian. Kekasih impian Sister Mei Qian adalah debu merah yang dikalahkan. Sementara aku sudah memilikimu." Omi berkata dalam hati. "Ahli nomor 1 di Departemen Seni Pedang. Yang Yijian. Saya ingin melihat apakah pedang Anda kuat atau pedang saya kuat." Bahkan ada banyak ahli. Departemen Hukum Pedang memiliki 5 ahli terkuat. Kepala Departemen secara pribadi pelatihan khusus untuk bersaing untuk 10 besar. Departemen lain secara alami sama. Seperti Departemen Hukum Saber. Kepala Departemen Hukum Sabre juga sama secara pribadi melatih 3 ahli terkuat dari Departemen Hukum Sabre mereka. Misalnya, Kepala Departemen Hukum Pedang juga secara pribadi melatih 3 master terkuat dari Departemen Hukum Pedang. Ada juga Kepala Departemen Metode Baton, Departemen Metode Senjata, dan Departemen Panahan, yang masing-masing memiliki pelatihan khusus untuk para jenius terkuat di departemen mereka. Satu-satunya yang diungkapkan adalah Departemen Penyembuhan. Omi Departemen Penyembuhan tidak dibor secara khusus oleh kepala departemen sendiri. Dan bahkan jika dia dibor secara khusus,
dia tetap akan dibor secara khusus dalam penyembuhan. Orang terkuat di setiap departemen adalah idola semua orang di departemen mereka. Kekasih impian para gadis. Seperti departemen seni pedang. Yang Yijian adalah kekasih impian semua gadis di departemen. Kecuali Leona dan Sumei Qian. Tepat pukul 2 siang. Semua orang sudah berada di lapangan bela diri Dewa Perang. Wakil Presiden Bomingki berteriak. Semua ide siswa. Kompetisi mahasiswa baru 500 akan segera dibuka. Semua orang menganggur. Mundur di luar lapangan bela diri Dewa Perang. Ketika semua orang sudah siap, baru kemudian Bomingki berkata, siswa yang memasuki jam 1000 pagi, tolong perhatikan. Di tengah medan bela diri Dewa Perang, ada 500 bangku dermaga batu. Selama Anda duduk di salah satu dari mereka, itu berarti Anda akan memasuki 500 besar. Waktu, 3 jam. Saya akan menghitung sampai 3. Dan itu akan segera terbuka setelah 3. 1, 2, 3, 500 teratas, terbuka. Tiba-tiba, 1000 orang mengangkut menuju 500 bangku tunggul batu yang disiapkan di arena bela diri Dewa Perang. Omi terbang dan duduk langsung di salah satu bangku batu di sudut, masing-masing dengan jarak 5 meter di antara mereka. Cukup bagi siapa saja yang datang untuk memperjuangkan bangku. Menyingkir, pada saat itu, seorang pria terbang di depan Omi. Omi bertanya-tanya apakah dia telah mendengar dengan benar. Seekor anjing jantan benar-benar berkata kepadanya untuk menyingkir. Ini adalah 500 teratas. Hanya putaran kedua untuk memulai perang dengannya. Pintu dalam yang terlambat. Katakan itu lagi. Minggir. Omi memandang pria di depannya sambil mencibir. Tidak tahu dari departemen mana dia berasal. Ranah seni bela dirinya adalah tahap awal gerbang batin. Apakah kamu tidak mendengar? Minggir. Omi berkata dengan jijik. Biarkan saja kudamu di sini jika kamu memiliki keterampilan apapun. Gerbang dalam kecil berani menggonggong aku. Kamu. Gerbang dalam panggung tengah. Adalah sampah di mataku. Kata pihak lain. Hahaha. Omi tertawa. Seseorang yang bahkan tidak bisa membedakan dunia sejati Omi berani sombong padanya. Omi langsung menusuk dengan pisau. Namun pada saat itu, Omi melihat garis hitam di pergelangan tangan. Alis Omi berkerut. Dia telah diracuni. Anjing ini ternyata berasal dari Departemen Seni Racun. Diam-diam membuat Omi diracuni. Gangguan ini. Gundukan batu yang baru saja dikuasai Omi telah direnggut olehnya. Rambut mongrel itu dengan dingin ditampilkan. Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, minggir dan ambil dari yang lemah. Kalau tidak aku akan membuatmu pingsan di tanah dan tidak bisa bangun. Lihat kasih sayang tanganmu. Kamu sudah diracuni. Apakah kamu merasa lemah? Omi dengan sinis berkata, biarkan aku diracuni. Miss Celani. Apakah Anda tahu di departemen mana saya berada? Anjing itu mencibir. Tidak peduli di departemen mana Anda. Anda tidak memiliki keterampilan untuk melawan seni racun saya. Kecuali Anda dari departemen penyembuhan. Tetapi sayangnya, departemen penyembuhan bahkan tidak memasuki 1000. Hahaha. Kamu benar. Kakekmu aku dari departemen penyembuhan. Mengatakan itu, Omi mengeluarkan jarum perak dan menempelkannya di rongga jantung. Dan tiba-tiba, garis hitam di pergelangan tangan menghilang. Teknik racun sampah semacam ini, bahkan berani menjualnya di depanku. Keluar. Bang, Omi memukul keras dengan telapak tangan. Rambut mongrel dari Departemen Seni Racun itu terbang menjauh. Mungkin seorang jenius disiplin ganda yang merupakan master seni racun kelas 4 dan telah mencapai tahap awal gerbang batin dalam hal seni bela diri. Jadi dia sedikit percaya diri dan bangga. Tanpa sepengetahuannya, dia bertemu Omi yang telah mencapai tingkat metamorfosis dalam seni bela diri dan kelas 10 dalam penyembuhan. Anjing itu terluka oleh kejutan dari Omi dan tidak bisa bangun. Pada saat itu, beberapa penyembuh segera datang untuk menyelamatkannya. Dan setelah sekitar 20 menit, para penyembuh kepada anjing kampung itu, dia berkata, kamu sudah sembuh. Ingat, kamu baru saja mengajar siswa baru kami dari Departemen Penyembuhan. Omi, lain kali menumbuhkan mata atau terluka oleh Omi lagi, kami tidak akan menyembuhkanmu, membuatmu tidak bisa berpartisipasi dalam turnamen nanti. Wajah mongrel itu rumit. Bukankah Departemen Penyembuhan mengatakan bahwa tidak ada orang yang berbakat dalam seni bela diri? Dia akan terluka pada tahap awal gerbang dalam. Jadi pihak lain setidaknya akan berada di tahap tengah gerbang dalam. Omong-omong, penyembuh menyatakan itu semuanya adalah guru dan senior dari Departemen Penyembuhan. Mereka bertanggung jawab atas penyembuhan di tempat. Jika tidak, tidak akan ada keadilan.
Misalnya jika Omi menabrak gerbang dalam awal yang terluka parah, maka dia tidak akan memiliki kekuatan bertarung. Tetapi dia jelas bisa berada di 500. Jadi di atas. Tidak peduli siapa yang terluka. Seorang penyembuh akan menjadi yang pertama datang dan merawatnya sehingga dia bisa terus membantu. Hei, anjing kampung. Kemarilah. Terus datang ke arahku. Omi secara provokatif berteriak pada rambut anjing kampung Poison Art Departemen tadi. Namun, anjing kampung Departemen Seni Racun itu tidak berani main-main lagi dengan Omi. Seorang guru dari Departemen Penyembuhan datang dan bertanya, "Rekan Omi, Anda baru saja diracuni. Apakah Anda ingin perawatan? Jika seseorang datang untuk memperkuatmu nanti dan kamu dikalahkan karena keracunan, kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan 500 teratas." Omi memandang guru ini dan tersenyum. "Terima kasih. Tidak perlu. Aku akan menyelamatkan diriku sendiri." Ah, siswa dari Departemen Seni Racun menjelaskan adalah peracun kelas 4. Kamu setidaknya harus menjadi penyembuh kelas 3 untuk menyembuhkan racun yang dia berikan kepadamu. Guru itu terkejut. Haha. Lagi pula aku baik-baik saja. Omi, sepertinya teknik penyembuhanmu yang sebenarnya telah mencapai master penyembuhan kelas 3. Luar biasa. Baiklah guru. Kamu pergi menyelamatkan siswa lain. Oke. Teman-teman siswa Omi. Kamu harus bekerja keras. Departemen penyembuhan kita tidak dapat dengan mudah memiliki siswa baru yang muncul di kompetisi. Seluruh departemen kami diam-diam mengawasimu. Lakukanlah. Jangan khawatir. Saya tidak akan mengecewakan semua guru dan siswa dari Departemen Penyembuhan. Penyembuh itu segera pergi untuk menyelamatkan siswa lain yang terluka. Omi memandang Liona dan Sumei Qian. Mereka sudah meninggalkan medan bela diri Dewa Perang. Mereka mencoba berdebat selama 20 menit. Tetapi sayangnya, mereka memukul dengan serangkaian cedera internal. 500 teratas bukanlah level mereka untuk dapat bersaing. 1000 teratas di pagi hari masih dapat mengandalkan beberapa keunggulan kekuatan ringan. Tetapi perebutan bangku sore hari adalah solusi yang solid dengan paksa. Dengan demikian, 3 jam berlalu dengan cepat. Dengan siswa terus-menerus terluka. Kemudian dibudidayakan. Dan kemudian terus berjuang dan terluka lagi. 3 lebih atau kurang. Tetapi pasti menjamin perdamaian. Tepat pukul 17. Wakil Dekan Pominci berteriak. "Mahasiswa, putaran kedua top 500 sudah berakhir. Anda yang belum mengambil bangku, tolong segera pensiun. Anda sudah kehilangan kesempatan untuk masuk top 500. Sayangnya, mereka yang tidak masuk 500 besar semuanya meninggalkan arena bela diri Dewa Perang dengan desahan sedih. Omi mengamati bahwa Cui Yun bahkan telah memasuki 500 besar tanpa tekanan apapun. Tetapi dengan kesempurnaan besar gerbang luarnya, memasuki 500 teratas adalah normal. Faktanya, yang tidak diketahui Omi adalah bahwa Sangguan dan Qi Sueyun adalah siswa baru terkuat di departemen masing-masing. Sangguan dan Qi Sueyun telah dilatih secara khusus oleh kepala departemen Vertigo. Dan Qi Sueyun adalah sama, siswa baru terkuat secara pribadi dibor oleh kepala departemen seni beracun mereka. Meskipun ranah seni bela diri mereka tidak tinggi, mereka pada awalnya tidak membutuhkan keahlian bela diri mereka, melainkan kekuatan mereka dalam mesmerisme dan seni racun. Dan dengan kekuatan mereka dalam mesmerisme dan seni racun, mereka sangat mampu melawan yang terkuat di gerbang luar. Baiklah, semua orang dihentikan. Besok pagi, silakan datang tepat waktu untuk kompetisi top 300 dan top 100. Di langit, Booming West berteriak, dan kemudian ramai bubar. Omi berjalan keluar dari arena bela diri Dewa Perang, dan Liona segera menerkamnya. Sumei Qian juga bersama Liona. Sumei Qian dengan bersemangat berkata, "Pertempuran 100 baik akan dimulai besok. Saya sangat bersemangat. Ini adalah awal yang paling menarik dari kompetisi siswa baru." Sumei Qian memandang Omi dan bertanya, "Apakah kamu tidak gugup? Mengapa kamu gugup? Setelah 300 baik besok, ini adalah kompetisi 100 teratas. Ada lebih dari 130 siswa baru metamorf yang mencapai gerbang dalam akhir istilah ini. Yang berarti ada lebih dari 30 ahli gerbang dalam akhir yang tidak akan berhasil masuk ke 100 besar. Omi, Anda juga terlambat gerbang dalam. Mengapa Anda tidak gugup sama sekali?" Omi memadukan. Orang lain yang seharusnya tegang. Bukan aku. Sangat gila. Omi tidak repot-repot membicarakan kosong dengan Sumei Qian. Tujuan Omi adalah menjadi juara. Dan 100 kuat terlalu banyak untuk ditanyakan. Namun, itu bukan kesalahan Sumei Qian. Lagi pula, Sumei Qian tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Omi. Kekuatan sejati Omi, sejujurnya, bahkan dia sendiri yang takut.
Dalam kompetisi mahasiswa baru hari ini, meskipun Omi melihat banyak ahli jenius, seperti Departemen Panahan dan metode suara apa, tetapi Omi tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Meskipun Omi memang sedikit terkejut ketika melihat para ahli itu, tetapi kejutan Omi bukanlah rasa takut, apalagi rasa takut. Tetapi Omi melihat dengan matanya sendiri bahwa ada juga jenius yang baik di dunia ini. Omi awalnya berpikir bahwa orang-orang di dunia ini lemah, dan melihat bahwa ada juga yang jenius. Jadi dia hanya sedikit terkejut. Sayangnya, para jenius yang cukup baik ini tidak bisa membuat Omi merasa takut, namun malah membuat Omi lebih percaya diri untuk memenangkan gelar. Lagi pula, kekuatan aslinya bahkan dia takut pada dirinya sendiri. Setelah Omi dan Leona mandi, mereka pergi ke restoran jenius bersama. Restoran jenius banyak. Banyak orang akhir-akhir ini. Dan saat ini restoran jenius terus-menerus menyebarkan tentang para ahli dari masing-masing departemen. Misalnya, salah satu departemen panahan berjanggut. 8 anak panah berturut-turut. 50 meter tanpa gagal. Dan 50 meter. Banyak ahli jarak dekat jatuh bahkan sebelum mereka mendekat. Ada juga Departemen Hukum Batang. Ahli terkuat harus alami. Memamerkan metode batang gigi serigala untuk mengalahkan seluruh mahasiswa baru hukum road tanpa lawan. Ada juga konsiler jenius dari Departemen Seni Tersembunyi. Gai tidak mau, begitu dia melakukan penyembunyiannya. Tidak ada yang bisa mendeteksinya sama sekali. Dikatakan bahwa dia telah mencapai tingkat konsiler 6 tingkat. Jika rumor itu benar, maka dia benar-benar terlalu menakutkan. Yang disebut stealth art adalah kependekan dari stealth art. Dan di medan perang, orang kuat yang bisa melakukan stealth art akan sangat menakutkan. Leona melihat laporan khusus dari jenius restoran dan berseru, "Cek-cek, benar-benar ada begitu banyak orang kuat. Siluman kelas 6. Ku dengar itu sangat kuat. Aku bahkan tidak tahu siapa yang bisa cocok untuk stealth level ini." Omi membuntuti dan menyalakan. "Apa itu siluman? Aku juga tahu itu." "Ah, kamu juga tahu itu." Leona memandang Omi dengan tidak percaya. "Seni tersembunyi bukanlah sesuatu yang mendalam. Saya sudah mengetahuinya sejak lama. Salah satu seni cahaya saya disebut duel roda hantu. Ini adalah jenis seni tersembunyi. Saya pernah melakukannya di kota Linjiang. Tetapi wilayah saya sendiri lemah pada saat itu. Jadi saya ceroboh." "Duel roda hantu, bukankah itu sentuhanmu yang ringan?" "Ya. Sayalah yang menggabungkan seni tersembunyi dengan seni cahaya. Dan saya biasanya menggunakannya sebagai seni ringan. Pernahkah Anda melihat saya melakukan Ghost Wheel Duel? Flicker, menghilang. Muncul beberapa meter jauhnya pada saat berikutnya. Dan kemudian berkedip-kedip. Menghilang lagi. Dan muncul beberapa meter lagi. Begitulah cara saya menggabungkan seni tersembunyi dengan ringan. Sekarang wilayah saya telah meningkat. Saya sudah dapat melakukan duel roda hantu sejati. Saya ingin melihat seberapa kuat departemen penyembunyian itu. Wat Gai tidak. Seberapa kuat teknik penyembunyiannya?" Kata Omi ringan. "Tidak mungkin. Kenapa kamu tahu segalanya?" Leona menatap Omi dengan heran. "Oh, jangan lupa. Aku adalah nomor 1 termuda di duniaku. Benuaku. Jenius muda terkuat. Namaku sebagai nomor 1 termuda di dunia bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Hanya kamu jenius dari Akademi Bela Diri ini. Benar-benar jangan bandingkan dengan anak bungsu nomor 1 di dunia. Oke. Itu akan membuatku merasa statusku diturunkan," kata Omi. "Wow, apakah kamu berbohong atau tidak? Haha, saudaraku telah mencapai dunia di mana dia tidak peduli berbohong. Dan bagaimana dengan memanah? Hek, di duniaku itu, 9 dari 10 praktisi seni bela diri tahu bagaimana melakukannya. Mengapa? Karena memanah adalah salah satu keterampilan paling dasar. Bahkan para prajurit yang berlatih harus berlatih memanah setiap hari. Bagaimana mungkin orang-orang di dunia seni bela diri tidak dapat? Hanya saja kita semua memiliki level yang berbeda." Leona bertanya. "Lalu bagaimana membeku? Jenius berjanggut di departemen memanah. Bagaimana keahlian memanahnya?" "Dia bisa mencetak 8 anak panah berturut-turut." Omi berkata dengan acuh tak acuh. "Saya sedikit malu untuk membicarakan hal ini. Tetapi begitu saya pergi berkemah dengan kakak perempuan saya. Dan saya menembakkan 18 burung pegar dalam 15 anak panah berturut-turut untuk makan malam." "Ah, 15 anak panah berturut-turut. Bagaimana cara menembak 18 burung pegar? Karena beberapa anak panah menusuk 2 dari mereka. 18 burung pegar apakah kamu makan? Saya tidak bisa sebaliknya. Jadi suster mengatakan saya boros dan menghukum saya karena makan semua 18 burung pegar.
Tetapi pada akhirnya saya tidak bisa menyelesaikannya. Jadi keesokan harinya suster memberikannya kepada penduduk desa terdekat. Liona merasa sedikit cemburu memikirkan Omi pernah berkemah dengan kakaknya dan terlihat sangat manis. Ada apa? Aku cemburu. Saraf. Aku dari kehidupanku sebelumnya. Bahkan tubuhku berbeda dari sekarang. Sejujurnya, apakah kamu pernah berhubungan seks dengan kakak perempuanmu? Tentu saja tidak. Sekarang setelah aku berasumsi, aku benar-benar bodoh. Kakakku mengisyaratkanku di mana-mana dan aku tidak mengerti. Tentu saja kamu melakukannya. Sudah jelas apa artinya orang-orang bersedia pergi berkemah bersamamu. Oh, tapi aku mengerti sekarang. Sebagian besar karena kami tumbuh bersama. Jadi kami tidak bisa mengatakan apa itu cinta dan apa itu persaingan saudara kandung. Yah, jangan mengenang masa lalu. Ya, Omi mengangguk terus terang. Omi sudah beradaptasi dengan dunia. Selain itu, dia juga punya pacar. Jadi biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Di malam hari, Omi membawa Liona kembali ke asramanya. Dan akan membiarkan Liona tidur di kamar malam ini. Liona awalnya sangat pemalu. Tetapi tidak bisa menahan tarikan Omi. Jadi dia mengikuti Omi ke asramanya. Dua teman sekamar, Wang Xing dan Su Jinhe, juga berada di asrama. Kakak laki-laki Omi, kamu kembali. Hei, kakak ipar Xiang Yun. Kamu juga di sini. Duduk. Su Jinhe berkata dengan sopan. Baiklah, Su Jinhe. Tidak perlu terlalu sopan. Xiang Yun juga akan tidur di asrama malam ini. Jadi kalian berhati-hati untuk tidak keluar dengan pakaian dalammu dan berjalan-jalan. Hehe, aku mengerti. Aku berjanji akan menciptakan lingkungan terbaik untukmu. Su Jinhe berkata dengan mata ambigu. Dan pada saat yang sama iri memiliki pacar. Dan juga bunga rumah sakit. Liona tersipu dan dengan cepat memasuki kamar Omi untuk pergi. Wang Xing tidak berbicara. Pagi berikutnya, Omi dan Liona, bersama dengan Wang Xing dan Su Jinhe, pergi ke medan bela diri Dewa Perang. Hari ini adalah hari kedua kompetisi mahasiswa baru. Item yang akan diadakan hari ini adalah eliminasi top 300 dan kompetisi top 100. Untuk dapat memasuki freshman top 100 adalah acara yang sangat mulia bagi anak-anak dari keluarga manapun. Itu adalah sesuatu yang dapat memuliakan leluhur mereka. Sesama siswa, kompetisi top 300 akan segera dibuka. Apakah Anda siap? Kontes 300 teratas itu sederhana. Masih berlangsung di arena bela diri Dewa Perang. Dengan cara yang sama seperti kontes 500 teratas. Siapapun yang memiliki bangku tunggul batu dalam waktu 3 jam akan memasuki 300 teratas. Mari kita mulai segera setelah saya menghitung sampai 3. 1, 2, 3, mulailah. Sama seperti top 500 kemarin. Semua orang mengangkut menuju 300 bangku tunggul batu. Omi berjalan tanpa panik. Dan pada saat Omi berjalan, setiap bangku sudah ditempati atau diperebutkan. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi langsung memusatkan perhatiannya pada gerbang luar awal. Tentu saja Omi memilih yang lemah untuk menyerang. Tidak perlu membuang energi untuk bertarung dengan gerbang dalam tahap akhir. Minggir, Omi berkata kepada siswa baru gerbang luar awal itu. Kelumpuhan, mahasiswa baru gerbang luar awal itu mengutuk dan berjalan pergi. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menjadi lawan. Berpikir masuk akal. Omi duduk di dermaga batu itu. 500 orang berjuang untuk 300 bangku. Di antara mereka, ada lebih dari 130 siswa baru mesum yang telah mencapai tahap akhir gerbang dalam. Dan tidak ada yang berani berjuang untuk 130 kursi ini. Jadi 160 gundukan batu yang tersisa sudah berjuang untuk darah. Omi melihat bahwa Chu Yiyun, yang telah terluka parah, sudah sulit untuk memasuki 500 teratas untuk pintu luar. Dan akan agak sulit baginya untuk memasuki 300 teratas lagi. Puff, Chu Yiyun jatuh dengan keras dan dipukul dengan sangat keras. Segera seorang penyembuh datang untuk menyembuhkannya. Dan dalam waktu 15 menit, Chu Yiyun sembuh. Dan Chu Yiyun terus meraihnya lagi. Sama sekali tidak takut mati. Beberapa menit kemudian, dia berdetak lagi. Di perbincangan, Ibu Chu Yiyun, Chu Juhua, berteriak, Yiyun, menyerah. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa kamu lawan. Jangan menyakiti dirimu sendiri lagi. Chu Yiyun terluka parah dan kemudian sembuh. Setelah sembuh, dia kemudian melanjutkan untuk berkelahi. Dan dalam 5 menit dia terluka parah lagi. Orang yang telah memukulinya tidak sabar. Dan meraung, jangan menyakiti dirimu sendiri lagi. Ini adalah kompetisi. Jadi aku belum kejam. Jika kamu menyakiti dirimu sendiri lagi, jangan salahkan aku karena sikap kasarmu.
Betapa tidak sopannya. Chu Yiyun melakukan implementasi lagi. Omi cukup terkesan dengan semangat Chu Yiyun. Meskipun dia tidak menyukai orang seperti ini, tetapi dia berjuang keras dalam mengejar seni bela diri. Karena tidak ada yang datang untuk mencuri dari Omi, Omi hanya duduk di sana dan menyaksikan pertarungan dan pertarungan lainnya. Omi, pada saat itu, suara feminin datang dari bangku batu di belakang Omi. Omi menoleh dan melihat bahwa itu adalah Samira. Samira, Omi. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Pergilah sampai akhir dan lawan aku. Samira. Berpikir ketika kamu masih di sekolah menengah. Kamu selemah cacing di depanku. Aku benar-benar tidak tahu di mana kamu mendapat kekuatan untuk berkelahi denganku. Sejujurnya, kamu masih gadis lemah yang sama di sekolah menengah di mataku. Hahaha. Omi, apakah menandakan aku bersaing denganmu dalam seni bela diri? Ya, memang benar bahwa seni bela diri saya tidak bagus. Tetapi kemampuan saya sangat memukau. Dan bahkan Anda tidak dapat menahan kekaguman saya. Jadi apa maksudnya menurut Anda seni bela diri terkuat Anda ada di depan saya? Seorang ahli sejati tidak perlu melakukannya sendiri. Omi membuntuti dan memancarkan di dalam hatinya. Bodoh. Dengan sedikit mesmerisme yang dia miliki, dia masih dengan sia-sia memikirkan menyihir Omi. Sedikit mesmerismenya sama sekali tidak sama dengan putri iblis dari kehidupan sebelumnya. Tentu saja. Putri iblis dari kehidupan sebelumnya adalah satu-satunya orang yang Omi merasa takut. Teknik memukaunya adalah satu-satunya hal yang benar-benar kuat. Bahkan yang termuda nomor 1 di dunia. Wind Lightning, kalah darinya beberapa kali. Sekarang mempengaruhi. Omi agak merinding. Jadi, saat ini, melihat Samira menggunakan teknik menawannya untuk memprovokasi Omi, Omi hanya terlihat menghina. Adapun disihir olehnya terakhir kali. Itu karena pengaruh meridian pusat rumah telah menyebabkan dia kehilangan perlawanannya terhadap wanita. Lagi pula, Samira adalah kecantikan yang menakjubkan. Dan kelemahan terbesar dari meridian pusat rumah adalah wanita. Terutama wanita cantik. Tapi sekarang setelah perbaikan, itu telah memulihkan resistensi asli Omi. Kecuali bahwa itu meridian pusat kamar tidak lagi memiliki fungsi menghasilkan kekuatan internal selain meningkatkan kemampuan seksualnya. Omi melihatnya. Dan Poison Arts Ki Sueyun itu juga duduk di dermaga batu dan tampak santai dan bebas stres. Ki Sueyun ini, yang memang memiliki bakat tinggi dalam seni racun, tidak cukup berbakat dalam seni bela diri dan hanya berada di tahap tengah gerbang luar. Samira juga hanya di panggung tengah gerbang luar, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa mereka lemah, karena mereka semua adalah siswa baru yang duduk di lapangan yang mereka kuasai. Saat itu hampir jam 11 tanpa disadari. Dan persaingan ketat masih berlangsung. Chu Yiyun itu, dia sebenarnya masih menyambar. Berulang kali. Dia telah terluka parah lebih dari 10 kali. Sebuah keajaiban akhirnya muncul. Chu Yiyun memasukkan gigi dan berteriak. Pada saat ini, ranah seni bela dirinya menerobos ke tahap awal gerbang dalam. Dari gerbang luar ke gerbang luar. Wow, beberapa orang berteriak wow ketika mereka tahu. Tidak heran Chu Yiyun tidak pernah menyerah. Dia awalnya memiliki kemungkinan untuk menerobos. Jadi menggunakan kesempatan ini. Akhirnya, setelah melukai dirinya sendiri lebih dari mengulangi kali, dia benar-benar mendapat terobosan dan menerobos ke tahap awal gerbang dalam. Chu Yiyun mulai meledak. Mencapai tahap awal gerbang dalam. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat jam 11 tiba, Chu Yiyun meraih tempat dan memasuki 300 besar. Pah. Banyak penonton yang tidak bisa membantu tetapi tampil untuknya saat mereka melihat wanita yang begitu cantik, begitu galak. Beberapa orang dari keluarga Chu bahkan menangis kegirangan. Awalnya berpikir bahwa Chu Yiyun yang memasuki 500 teratas akan menjadi akhir dari itu. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia masih bisa masuk 300 besar. Di sebuah tempat di bangku tunggul batu dari arena bela diri Dewa Perang, sepupu Chu Yiyun, Chu Wantian berteriak, "Yiyun, kerja bagus." Chu Yiyun menghela napas dalam-dalam dan mengangguk ke Chu Wentian. Di tengah kerumunan penonton, dua anak laki-laki melongo pada Chu Yiyun. Itu adalah pertunangan Chu Yiyun. Wang Peng, seorang senior yang kuat di tahun ketiga. Seorang anak laki-laki yang berdiri di sebelah Wang Peng tersenyum. Wang Peng, pertunanganmu tidak buruk. Dia tidak hanya menerobos ke tahap awal gerbang dalam, dia juga memasuki 300 besar. Wang Peng tidak menganggukkan kepalanya dengan sangat bersemangat. Wajahnya tenang. Anak laki-laki di samping Wang Peng tertawa lagi. Wang Peng, pertunangan yang begitu cantik. Kamu masih tidak berencana untuk tidur dengannya
Tidak mungkin kamu benar-benar berencana untuk menunggu malam pernikahan bukannya aku. Hehe, kamu tahu, mungkinkah dia tidak mau? Wang Peng menghela nafas. Dia bersedia. Akulah yang memiliki sedikit masalah. Masalah seperti apa? Baiklah. Jangan mengajukan begitu banyak pertanyaan. Wang Peng sepertinya tidak ingin mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Namun, teman di dalamnya sepertinya sudah menebak-nebak. Wang Peng melihat ke arena bela diri Dewa Perang. Chu Yiyun yang gagah berani, mengepal sangat erat. Setiap kali Wang Peng melihat Chu Yiyun, ada kebencian terhadap surga dan ketidakadilan meletus di dalam. Jadi untuk bersembunyinya, dia tampak mulia dan dingin, memperlakukan Chu Yiyun dengan segala macam ketidaksukaan. Inilah yang menyebabkan Chu Yiyun tidak berani mengatakan yang sebenarnya tentang dia terlihat telanjang di sekujur tubuh oleh Omi karena takut pertunangannya akan semakin tidak disukai. Baiklah, teman sekelas. Selamat telah memasuki 300 besar. Pada pukul 14. Silakan datang tepat waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 teratas. Kompetisi 100 teratas di sore hari sangat penting dan akan memiliki dampak yang sangat penting pada peringkat selanjutnya serta urutan penampilan. Semua orang bubar. Hanya satu item yang dapat dilakukan setiap setengah hari. Perkiraan total kompetisi siswa baru akan memakan waktu 3 hari. Hari ini adalah hari kedua. Tahap penentu paling putih panas dari kompetisi siswa baru akan datang. Dan pertempuran 100 teratas di sore hari hanyalah permulaan. Setelah makan siang di sore hari, Omi dan yang lainnya datang ke medan bela diri Dewa Perang pada kesempatan pertama. Semua orang sama. Dan banyak dari mereka bahkan tidak pergi makan sama sekali. Pada pukulan 2 yang tajam, Wakil Presiden Bo Mingqi muncul di langit di atas lapangan bela diri Dewa Perang. Teman-teman mahasiswa, tahap paling intens dari kompetisi mahasiswa baru tahun ini telah resmi dibuka. Sore ini akan menjadi turnamen pra-peringkat 100 tahunan. Yang disebut turnamen pra-peringkat top 100 adalah peringkat yang diharapkan, yang akan menentukan kekuatan lawan yang akan Anda temui nanti di PK 100 pra-peringkat. Semakin rendah peringkatnya, semakin kuat lawan yang akan Anda temui setelah itu. Harap dianggap serius. Tentu saja, jika Anda pikir Anda kuat, maka jangan ragu untuk melakukannya. Selanjutnya, saya akan mengatur untuk peringkat 100 teratas. Setiap 300 siswa baru teratas. Dari sini, pergi ke desa kehidupan baru. Temukan kepala desa. Masuki gua iblis 1000 kaki. Potong kembali kepala ular iblis paling kuat yang menurut Anda bisa kamu bunuh diri. Dan pra-peringkat sesuai dengan kekuatan ular iblis. Jika kekuatan iblis ular sama, peringkat sesuai dengan waktu Anda kembali secara berurutan. Pada titik ini, saya harus mengingatkan Anda bahwa pada tingkat ini, akan ada kematian. Tidak ada lagi penyembuh untuk Anda. Dan Anda mungkin oleh ular iblis. Jadi tolong lakukan apa yang Anda bisa. Bagi Anda yang belum mencapai tahap tengah gerbang dalam atau di atasnya, saya sangat menyarankan untuk menyerah. Begitu kematian terjadi, akademi ini tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Ada kegemparan di tempat kejadian, tetapi akan ada kematian. Baiklah. Setelah saya menghitung sampai 3, itu akan segera terbuka. 1, 2, 3, nyalakan. Setelah Pominci berteriak, siswa baru tingkat metamorfosis itu segera berangkat ke desa pemula. Tetapi orang-orang tingkat menengah dalam itu ragu-ragu. Tidak ada yang berani mengambil nyawa mereka sendiri. Dan bahkan jika mereka berhasil membunuh kepala ular-ular iblis kembali, mereka mungkin sudah setelah 100 dan masih tidak akan bisa masuk 100 besar. Pada akhirnya, ternyata banyak orang yang menyerah. Dan hanya beberapa lusin sekte dalam tingkat menengah yang menggigit peluru dan mencoba. Dan beberapa sekte dalam tingkat menengah ini berani pergi ke kanan juga. Keyakinan pada kekuatannya sendiri, Omi pasti terbang tanpa keraguan. Sekitar 190 orang, menginjak ujung pohon, terbang di depan kelompok. Dan orang yang terbang di depan adalah Yang Yijian, ahli nomor 1 dari sistem seni pedang. Segera semua orang meninggalkan arena bela diri Dewa Perang. Dan para penonton itu menunggu semua orang kembali. Omi tidak mengejar kecepatan dan menyimpannya dengan kecepatan sedang. Sekitar 40 menit kemudian, semua orang tiba di desa Novice satu demi satu. Semua orang tidak asing dengan desa Novice. Kepala desa-desa Novice sudah menunggu di pintu masuk desa. Dan ketika dia melihat semua orang datang, dia tersenyum dan berkata, "Sesama siswa, gua iblis 1000 kaki ada di sebelah pohon akasia besar di desa. Ada lubang sedalam ribuan kaki. Dan semakin dalam lubang itu turun, semakin besar, dan sekitar 1000 kaki di dalam lubang.
Ada banyak ular iblis yang bertahan hidup. Semakin kuat ular iblis itu, semakin lama tanduk di atasnya. Dan semakin jauh ke bawah, semakin kuat ular iblis itu. Di tempat-tempat terdalam, ular iblis sangat kuat sehingga bahkan dekan Anda tidak cocok untuk itu. Ular iblis tidak menyukai cahaya. Ia lebih suka kegelapan. Kalian semua memasuki gua sihir 1000 kaki. Kamu harus melakukan yang terbaik dan melakukan sebanyak yang kamu bisa. Gua ajaib 1000 kaki bukanlah lelucon. Jika Anda cukup beruntung untuk membunuh ular iblis, tetapi Anda kelelahan, maka gua sihir 1000 kaki begitu dalam. Anda tidak akan bisa terbang. Kepala desa saya telah berada di sini selama bertahun-tahun. Setiap tahun siswa baru memasuki gua sihir 1000 kaki. Tetapi setiap tahun ada kematian. Dan tahun ini tidak. Siapapun di antara kalian bisa mati di sana. Jadi hiduplah sesuai kemampuan Anda. Kepala desa dengan ramah menasihati semua orang. Seolah-olah itu menakutkan. Para siswa baru dari kelas dalam tentu saja memasuki desa tanpa ragu-ragu. Sementara mereka yang merasa lebih lemah berlama-lama dan ragu-ragu di pintu masuk desa. Pada kenyataannya, mereka merasa bahwa terlepas dari apakah mereka memasuki 100 besar atau tidak, tetapi mampu membawa kepala ular iblis kembali adalah suatu kehormatan dan kehilangan muka. Omi memasuki desa tanpa banyak berpikir. Omi segera menemukan lokasi gua iblis 1000 kaki desa. Pintu masuk ke gua iblis 1000 kaki, seperti sumur, tampak tidak mencolok. Tetapi hanya setelah melompat turun akankah mereka menemukan bahwa semakin dalam mereka turun, semakin besar yang didapatnya. Seperti trapesium, bagian terdalam terlalu besar untuk dibayangkan. Mereka semua bertanya-tanya bagaimana gua iblis 1000 kaki seperti itu bisa ada di sebuah pulau seperti Pulau Wulin. Tapi tidak ada yang terlibat, keberadaannya. Tidak peduli apa itu. Keberadaan itu masuk akal. Turun. Yang Yijian dari Departemen Seni Pedang adalah yang pertama melompat turun. Kemudian, para ahli dari berbagai departemen itu semua melompat turun tanpa ragu-ragu. Dan dalam satu gerakan, mereka sudah melompati lebih dari 60 orang. Omi siap untuk melompat turun juga ketika dia menemukan bahwa Cu Yiyun telah datang juga. Kamu, Omi memandang Cu Yiyun dengan curiga. Apakah orang ini benar-benar takut mati? Berapa banyak gerbang dalam tengah telah menyerah? Dan dia, gerbang dalam awal, telah datang, dan hanya menerobos ke gerbang dalam awal di pagi hari. Cu Yiyun berkilau pada Omi dan melompat ke gua iblis 1000 kaki tanpa ragu-ragu. Omi mengikutinya dan melompat ke gua iblis 1000 kaki. Berkata dalam hati, aku benar-benar tidak tahu apakah aku tidak takut mati, atau jika aku tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tetapi harus dikatakan bahwa keberanian Cu Yiyun mengejutkan Omi. Dalam hal ini, dia lebih berani daripada mereka yang menyerah. Ini adalah tempat di mana dia akan terbunuh. Setelah melompat ke gua iblis 1000 kaki, rasanya seperti melompat ke sumur kering. Maka semakin banyak ruang yang mengeringkan sumur kering turun, semakin banyak cahaya menjadi semakin lemah. Beberapa saat kemudian, ketika Don mendongak, sumur itu pergi seperti bulan purnama di bagian paling atas. Simen Yu tahu bahwa itu mereka telah pergi setidaknya beberapa ratus kaki jauh ke dalam gua iblis. Tapi itu jauh dari cukup. Yang bergantung pada ular iblis bertahan di sekitar 1000 kaki. Dan itu harus terus berlanjut. Pada titik ini, gua sudah sangat gelap. Seolah-olah sudah malam. Jika bukan karena penglihatan mereka yang lebih kuat, mereka mungkin tidak dapat melihat apapun. Untungnya, setelah terus turun sekitar 300 kaki, banyak serangga seperti kunang-kunang muncul di dinding batu di kedua sisi gua iblis, memancarkan cahaya merah tua. Dan baru kemudian gua iblis lebih terang. Tentu saja, hanya lebih terang. Tidak lama lagi, Omi mendengar suara menderu naik. Suara menderu itu menyeramkan untuk didengarkan. Beberapa orang yang sudah turun ke sini sepertinya mundur sedikit. Cu Yiyun yang berada beberapa lusin kaki di atas Omi juga merasa mati rasa saat ini dan mundur. Namun, Cu Yiyun masih menyatukan dan melanjutkan. Dia tidak tahu bahwa keputusannya yang salah ini pada akhirnya akan membuatnya terhapus di sini. Omi segera mencapai sekitar 1000 kaki jauhnya. Dan telah melihat banyak ular iblis terlihat di dinding batu di kedua sisi. Mata mereka menembakkan lampu merah. Mulut mereka penuh gigi. Menatap seperti anjing pembohong pada manusia yang turun untuk melecehkan mereka. Semakin lama tanduknya, semakin kuat pula ular iblis itu. Omi melihat bahwa banyak orang yang telah turun sebelum dia sudah mulai membunuh ular iblis di tempat yang tidak terlalu dalam di bawah. Seolah-olah jatuh, bergemuruh seperti guntur. Ular iblis terkecil lebih tebal dari tong.
Omi memvisualisasikan bahwa bahkan siswa baru terkuat pun tidak jauh lebih dalam. Dan tanduk ular iblis yang memiliki tebang panjangnya sekitar 5 cm. Mungkin, panjang 5 cm saja sudah cukup bagi mereka untuk bertarung. Yang lebih lemah. Di sisi lain, memukul ular iblis sekitar 1000 kaki. Di mana tanduk ular iblis panjangnya sekitar 1 cm hingga 2 cm. Omi memasang. Dia juga sedikit lebih dalam. Dia setidaknya harus mempertahankan level moderat. Itu adalah pra-peringkat. Omi menganggap dirinya cukup kuat. Namun, selama dia bisa masuk ke 100 besar, dia akan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Tidak keberatan bahwa dia harus berada di peringkat pertama. Namun, Wakil Presiden Bomingki benar. Semakin tinggi peringkatnya, semakin lemah lawannya. Dan semakin rendah peringkatnya, semakin kuat lawannya. Omi juga berhenti masuk lebih dalam. Melihat ular ajaib dengan tanduk yang mencapai 4 cm. Dan membunuh ular itu dengan satu tebasan. Aduh, ular iblis itu membuka mulutnya dan melengkungkan lidahnya. Dari mulut lidahnya yang hitam seperti rantai yang dimuntahkan. Lidah itu dan itu juga sangat fleksibel. Sosok Omi berkedip dan menghilang di tempatnya. Muncul di depan ular iblis pada saat berikutnya. Omi sekarang melakukan penentuan roda hantu. Berdengung, Omi mengurung kepala ular iblis itu. Sialan, kaca, patah ya. Pedang Omi pecah menjadi 2 bagian. Kepala ular iblis itu seperti terbuat dari baja. Sisiknya di sekujur tubuhnya sangat keras sehingga pisau normal tidak bisa memotongnya. Sial, Omi berpikir. Hanya ada satu gagang yang tersisa di tangannya. Dan Omi hanya memiliki pedang di sisinya. Bukan pedang. Pisau Omi. Yang dia ambil di pintu masuk desa pemula ketika dia membunuh belalang bahkan sebelum dia mendaftar di sekolah. Akan membuangnya. Tentu saja. Bukanlah hal yang baik. Aku akan pergi. Tubuh ular iblis itu membalik. Dan ekornya menyapu Omi. Omi menghancurkan gagang pisaunya dengan frustrasi. Dan roda hantu menghindar. Serangan balik marah ular iblis itu gagal. Dengan kekuatan ular iblis, ia tidak bisa membunuh Omi. Tetapi Omi tidak memiliki pisau. Dan tangan yang kosong tidak bisa memotong kepala ular iblis. Waktu berlalu. Lebih dari berkumpulnya siswa baru yang sangat kuat telah memenggal kepala mereka dan terbang ke atas. Siap untuk membawa kepala ular iblis kembali ke arena seni bela diri Dewa Perang Akademi Seni Bela Diri. Menunggu mereka akan menjadi sorak-sorai tak berakhir dari arena seni bela diri Dewa Perang. Omi, di sisi lain, sangat tertekan karena dia tidak memiliki pisau. Meskipun Omi tidak peduli berapa banyak dia pra-peringkat. Tetapi jika ini terus berlanjut, tidak dapat membawa kembali kepala ular iblis. Dia takut dia tidak akan bisa memasuki tempat ke-100. Hei, teman sekelas. Izinkan aku meminjam pisaunya. Omi berteriak kepada seorang anak laki-laki yang akan kembali. Sayangnya, anak laki-laki itu pergi. 1 orang lebih sedikit. 1 orang lebih sedikit kompetisi. Pergi ke neraka memberinya kepada Anda. Tidak ada yang meminjamkan pisau Don Zixon. Omi terbakar. Karena dia tidak memiliki pisau. Dia akan terbuka untuk berdiskusi. Dan dia harus berdiskusi dengan kepala ular iblis. Jika semua orang tahu apa yang memikirkan Omi, saya khawatir mereka akan takut mati. Dan kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan bahkan pertarungan dengan tangan kosong pada ular iblis sama sekali bukan bintang. Minimal, Omi memegang dan memegang leher ular iblis dalam sekejap. Leher ular iblis ini setebal penutup lubang pembuangan Hancurkan untukku. Omi menggenggam leher ular itu dengan kedua tangan dan berjuang keras. Ular iblis itu beredar guling di seluruh dinding batu. Pemandangannya sangat menginspirasi. Semua orang menyerang dengan senjata mereka. Terus-menerus mengitari ular iblis dan akhirnya perlahan-lahan membunuh. Tetapi Omi langsung naik untuk menekuk kepala ular itu. Yah, Omi memeluk leher besar ular iblis. Kedua tangan dengan putus asa di kedua arah. Tetapi juga untuk mencegah serangan balik ular iblis. Pertempuran jarak dekat yang sebenarnya. Sial. Siapa itu, Bu? Jangan menakutiku. Melawan ular ajaib dengan tangan kosongmu. Dia tidak akan merobek kepala ular iblis hanya dengan tangan, kan? Adegan di mana Omi bertarung dengan ular iblis dengan tangan kosong akhirnya menyebabkan kegemparan di tempat kejadian. Pada saat ini, sekitar 1000 kaki dalam, Chu Yiyun dengan hati-hati bertarung dengan ular iblis terlemah. Yang dia inginkan hanyalah membunuh ular iblis untuk kembali. Dia tidak ingin masuk 100 besar. Dengan kekuatan untuk dapat membunuh ular iblis untuk kembali sudah cukup menakjubkan. Tapi dia tidak membayangkan ular iblis menjadi begitu kuat. Dia sekarang benar-benar dirugikan. Pada saat ini,
Chu Yiyun mendengar getaran memekakkan telinga yang datang dari bawah lebih dalam. Dinding batu di kedua sisi bergetar, dan segera melihat ke bawah. Chu Yiyun terkejut melihat tangan kosong Omi memegang leher ular sebesar penutup lubang gat, memungkinkan ular itu bertarung, tetapi tidak dapat menyingkirkan tangan Omi. Ular itu sepertinya sangat menyakitkan dan terus membenturkan tubuhnya ke dinding batu, mencoba membunuh Omi. Tubuhnya yang besar juga menekuk guling di dinding batu. Seluruh dinding batu gua bergetar, tetapi tidak bisa menyingkirkan Omi. Omi meringis dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk dahinya. Tetapi tubuh ular iblis, lebih tebal dari penutup lubang gat, tidak dapat dipegang oleh satu tangan. Dan itu adalah fantasi untuk menghancurkannya hidup-hidup. Namun, Omi melakukannya. Ketika Chu Yiyun melihat pemandangan ini, tubuhnya juga gemetar. Tidak bisa tidak merasa terkejut. Namun, dia tidak bisa menonton lebih banyak karena kehidupan kecilnya sendiri di pertaruhan. Tangan Omi sudah sakit, dan dia masih belum bisa mematahkannya. Mengaung, leher ular iblis itu dicekik oleh Omi untuk mengeluarkan suara sedih. Omi diam-diam berkata, "Aku harus mencekiknya dulu." Lalu menekuknya. Ya, kekuatan internal Omi menyebar dan kekuatan di tangan mencapai ekstrim. Terus-menerus membatasi ular iblis itu. Mengaung, ular iblis membuat perjuangan bernafas. Menabrak dinding batu bahkan lebih ganas. Banyak batu bergemuruh. Merasakan gua ajaib 1000 kaki bergetar. "Ah!" Omi berteriak. Ular iblis sudah agak bernafas. Omi memegang leher ular iblis dengan kedua tangan dan berteriak, mematahkannya dengan keras ke samping dan kemudian berlutut. Kacing, di dalam leher ular iblis. Suara klik terdengar, dan ruas serviks ular iblis sepertinya telah dipatahkan oleh Omi. Sementara kepala ular iblis digantung, mati. Vertebra leher ular iblis patah dengan mudah. Omi merobek sedikit lebih keras, dan kepala ular iblis dirobek keras oleh Omi. Dan darah yang dimuntahkan oleh ular iblis juga membuat Omi murahan. Tapi ini normal, karena semua orang yang memotong kepala ular itu akan disemprot dengan darah. Omi meletakkan kepala ular besar itu di bahunya dan melompat ke atas. Biaya Omi membunuh ular ajaib bertanduk 4 cm dengan tangan kosong jauh lebih sulit daripada mereka yang menggunakan senjata untuk membunuh orang bertanduk 5 cm. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Saat Omi terbang ke atas, dia melihat bahwa Chu Yiyun bertarung dengan ular iblis. Dan Chu Yiyun tidak lagi memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Engah, pada saat itu, lidah seperti rantai ular iblis menembus dada Chu Yiyun. Dan mata Chu Yiyun menjadi gelap, memperlihatkan ekspresi putus asa sebelum dia meninggal. Omi menghela nafas. Namun juga, dia adalah putri Liu Chenming. Selamatkan dia sekali. Omi menggelinding, membawa kepala ular itu dengan satu tangan dan meraih lidah ular iblis dengan satu tangan. Lidahnya sekeras baja. Minimal, Omi menarik dengan keras dan mengeluarkan lidah ular iblis. Ular iblis berteriak kesakitan dan mencapai guling di dinding batu di kedua sisi. Kekerasan lidahnya ditarik keluar. Bahkan ular iblis akan kesakitan. Lidah yang menembus mulut Chu Yiyun akhirnya melepaskannya. Chu Yiyun tidak bisa lagi. Dan tubuhnya berdenting ke bawah. Omi melemparkan kepala ular yang dibawanya di tangan ke atas. Lalu menginjak dinding batu dan menembak ke arah tubuh Chu Yiyun yang terjatuh. Setelah Chu Yiyun jatuh lebih dari 10 kaki, Omi memeluknya dalam satu gerakan dan melompat ke atas. Ketika kepala ular yang baru saja dia lempar ke atas juga jatuh, Omi memegang kepala ular itu dengan tangan yang lain. Omi memegang kepala ular di satu tangan dan Chu Yiyun di tangan lainnya, dan melompat menuju pintu masuk gua sihir 1000 kaki. Beberapa saat kemudian, Omi melompat keluar dari pintu masuk sumur dan segera melemparkan kepala ular itu untuk menyelamatkan Chu Yiyun, yang sudah hampir mati. Untungnya, Omi adalah seorang penyembuh, dan penyembuh kelas 10. Jika tidak Chu Yiyun hanya akan mengalami satu kematian hari ini. Omi mengeluarkan jarum perak yang dia miliki bersamanya. Sebagai dokter, dia biasanya memiliki alat bersamanya, dan bisa menyelamatkan orang lain dan dirinya sendiri. Itu juga bisa digunakan sebagai senjata gelap. Senjata gelap Omi juga sangat kuat, meskipun dia bukan mahasiswa Departemen Hukum Kegelapan yang terungkap dalam senjata gelap. Chu Yiyun sudah dalam keadaan pingsan. Setelah Omi memasukkan beberapa jarum ke dalam hatinya, dia segera memeluknya dan kepala ular itu menemukan atap jerami. Melepaskan blus Chu Yiyun. Payudara Chu Yiyun secara alami terlihat penuh. Tetapi Omi tidak berminat untuk mengagumi mereka. Selain itu, dia berlumuran darah. Tidak ada yang bisa dilihat. Lidah ular itu telah menembus tepat di tengah tulang rusuknya. Dan ada lubang yang berdarah saat ini.
Omi baru saja membantu menstabilkan denyut nadi jantungnya untuk mencegahnya menarik napas, serta mempertahankan detak jantungnya dengan bantuan kekuatan eksternal jarum perak. Sebagai penyembuh kelas 10, Omi sudah bisa melakukan hal-hal yang menyelamatkan jiwa ini dengan mudah, tidak mengganggu dan menekan jernih, tanpa hambatan sedikit pun. Hanya setelah meninggal dengan langkah-langkah penyelamatan jiwa yang paling penting, dia memulai proses penyembuhan yang mendalam. Menggunakan kekuatan internalnya sendiri dan kekuatan internal Chu Yiyun sendiri untuk menyembuhkan luka internal dan eksternalnya. Merangsang titik pertumbuhannya dan memproduksi hormon pertumbuhan dalam jumlah besar pasti akan menguras energi Chu Yiyun sendiri. Misalnya energi internal yang dikandungnya dalam dantiannya akan habis. Jadi Chu Yiyun pasti akan sangat lemah setelahnya. Butuh sekitar 40 menit bagi Omi untuk membuat tubuh Chu Yiyun pada dasarnya stabil, hidup tanpa hambatan. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah merawat penyembuhannya sendiri. Diperkirakan seminggu atau setengah bulan dapat disembuhkan. Pakaian Chu Yiyun tidak bisa lagi dipakai. Semuanya membeku dengan plasma. Omi harus melepas salah satu jaketnya untuk dia kenakan. Dan kemudian dia sendiri hanya mengenakan kemeja yang pas. Tidak ada waktu untuk berlama-lama. Segera membawa kepala ular besar itu. Dan dengan cepat terbang menjauh dari desa pemula. Omi benar-benar takut begitu dia kembali. Dia bahkan tidak akan berada di 100 besar. Jadi dia menerapkan keterampilan ringannya secara ekstrim di sepanjang jalan. Pada saat ini, di pondok jerami itu berbaring. Kepala desa masuk, melihat luka Chu Yiyun dan berkata dalam hatinya. Sebuah lubang seukuran mangkuk di dada. Di ambang kematian. Cedera seperti itu. Seluruh Akademi Seni Bela Diri. Saya khawatir hanya satu-satunya penyembuh kelas 10 yang bisa menyelamatkannya. Tapi siswa ini menutupi. Dia benar-benar melakukannya. Dia masih sangat muda. Dia bahkan memiliki kekuatan penyembuh kelas 10. Cek. Omi terbang jauh-jauh dan akhirnya berhasil kembali ke arena bela diri Dewa Perang. Pada saat ini, sekitar 60 orang telah tiba di arena bela diri Dewa Perang. Dan 60 orang itu, berurutan berturut-turut, masing-masing memiliki kepala demonik serpen raksasa yang ditempatkan di bawah kaki mereka. Melihat orang lain terbang kembali, banyak penonton berteriak keras. Bang, Omi meletakkan kepala ularnya di tanah. Dan berat 700 hingga 800 pon seluruh tanah dengan bunyi gedebuk. Oh, keren sekali. Para siswa penyembuhan di tempat kejadian berteriak. Departemen penyembuhan akhirnya memiliki satu orang di 100 teratas. Wakil Dekan Bomingki melihat kepala ular yang dibawa kembali oleh Omi dan berkata, kamu membunuh ular ajaib 4 tingkat. Kamu bisa peringkat ke-52. Terima kasih. Omi membawa kepala ularnya dan memasukkannya ke tempat ke-52. Meskipun lebih dari 60 orang kembali. Lebih dari 10 dari mereka telah membunuh ular iblis 3 pilih. Jadi Omi berada di depan mereka. Meskipun membutuhkan Omi lebih lama. Fiu, Omi menghembuskan nafas. Dia pikir semua orang telah kembali dan memasuki 100 besar. Tapi itu cukup waktu yang tepat. Untuk sementara menjadi yang ke-52. Di tengah kerumunan penonton, Liona berkata dengan penuh semangat. Omi hampir pasti berada di 60 besar, hebat. Yah, dia yang ke-60 untuk kembali. Diikuti oleh 30 atau lebih lagi. Dan 100 tempat akan terisi. Dan 100 yang pertama akan ditentukan. Setelah itu akan menjadi 50 pertempuran yang kuat. Kemudian 30 pertempuran yang kuat. Pra-peringkat Omi harus berakhir menjadi 50 atau lebih. Dan meskipun itu hanya pra-peringkat, itu sudah secara kasar mencerminkan kekuatan sebenarnya. Jika kamu lebih kuat, semakin cepat kamu pergi untuk membunuh ular iblis. Semakin cepat kamu secara alami akan kembali. Dan pra-peringkat berbanding dengan lurusmu yang kekuatan, kata Su Meiqian. Yah, aku tidak tahu. Apakah dia masih bisa masuk 50 besar? Liona berkata dengan penuh harap. Su Meiqian berkata, menurut peringkat pra-peringkatnya, dari 100 yang terkuat, dia tepat di bagian tengah. Jadi agak berbahaya. Tapi saya tidak bisa mengatakan tidak ada kesempatan. 100 bagus sudah sangat kuat. Liona berkata dengan puas. Pada saat itu, di bagian lain dari kepadatan penonton, beberapa orang dari keluarga Tang tidak bisa berhenti melihat Tang Zilan, yang berlumuran darah, di arena bela diri Dewa Perang. Tang Zilan menginjak kakinya dengan sangat kecewa. Pecundang ini benar-benar berhasil masuk ke 100 besar. Bukankah dia gerbang tengah? Kapan itu menjadi gerbang dalam yang terlambat? Sialan, Tang Zilan tidak tahu apakah dia cemburu atau membenci dirinya sendiri karena tidak berguna saat ini. Dia tidak masuk 100 besar.
Dan dia telah secara sukarela menyerah untuk membunuh ular iblis. Tang Zilan ingin Omi dibunuh oleh ular iblis. Tetapi dia tidak berharap kenyataan menamparnya. Omi tidak hanya tidak mati, tetapi juga kembali dengan ular iblis. Dan itu lebih dari 50. Lebih dari 50 sudah sangat mulia. Tetua ke-7 dan ke-19 keluarga Tang merenung saat ini. Menatap Omi tidak tahu harus berpikir apa. Hanya setelah waktu lama tetua ke-7 menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir bahwa sampah yang kami usir dari keluarga. Dia bisa begitu kuat. Pada dasarnya dikonfirmasi bahwa peringkat terakhirnya lebih dari 50. Sayangnya. Tetua ke-19 juga menghela nafas. Ya, bahkan saya tidak mengharapkan ini. Dia menamparkan wajah keluarga Tang kami. Jika orang tahu dia adalah orang buangan dari keluarga Tang kami, saya tidak tahu bagaimana mereka akan ditertawakan. Mengusir jenius yang menjanjikan dari keluarga, konyol. Jika berita tentang Omi memasuki peringkat 50 lebih menyebar kembali ke keluarga, begitu banyak orang dalam keluarga tidak akan tahu bagaimana perasaan mereka. Pada awalnya, jangan katakan apa-apa. Jika kita tahu bahwa dia masih bisa meledak di masa depan dan mencapai tingkat ini, bagaimana keluarga Tang bisa mengusirnya dari keluarga? Sayangnya, tampaknya ketika kita kembali ke keluarga, kita perlu mengadakan pertemuan untuk membahas apa yang harus dilakukan. Apakah akan membawa kembali ke keluarga atau tidak? Bawa dia kembali ke keluarga. Oh, aku merasa wajah lamaku memerah ketika aku mengusirnya dari keluarga. Tapi sekarang aku melihat dia luar biasa. Aku membawa kembali ke dalam keluarga. Dia berada di 50 atau lebih teratas dari kompetisi mahasiswa baru. Apakah dia hanya akan mengabaikannya? Sayangnya, ini benar-benar cocok. Tang Zhenghao yang berdiri di sana mendengar kata-kata dari dua tetua keluarga. Karena beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman di dalam. Dan juga mengatakan bahwa dia ingin membawa kembali keluarga. Merasa lebih tidak bahagia. Tang Zhenghao berkata, Paman ke-7, Paman ke-19. Tidak perlu ini. Baru 50 atau lebih. Jika orang tahu, mereka juga akan mengolok-olok keluarga Tang kami. Pendatang baru di kompetisi lebih dari 50 peringkat sebagai harta karun. Diusir dari keluarga dan menjilat wajahnya untuk memeriksa kembali. Jangan lupa, aku berusia 28 tahun pada awalnya. Tidak peduli peringkat atau batasannya melampaui dia banyak. 50 sesuatu. Perlu menyukai wajahnya begitu banyak. Tang Zilan juga sibuk. Itu benar. Baru 50 atau lebih. Saudara Zhenghao saat itu 30 besar. Keluarga Tang kami masih kekurangan. Jenius. Apakah itu kejahatan untuk mencari Omi kembali? Tetua ke-7 berkata. Tidak bergantung pada kita berdua untuk memutuskan masalah ini. Kita hanya akan berbicara dengan santai. Kita harus kembali ke keluarga semua orang yang mengadakan pertemuan sebelum kita membuat rencana. Jadi, setelah menunggu 1,5 jam lagi, ratusan orang telah berkumpul. Satu demi satu. Peringkat akhir Omi adalah 52. Semuanya. Freshman 100 sudah keluar. Dan mereka yang belum kembali nanti. Apakah mereka mati atau berhasil membawa kembali Snakehead? Tidak akan menjadi bagian dari 100. Sebagai tanda penghormatan bagi mereka yang belum kembali, tolong semuanya. Tidak peduli sampai terlambat. Tunggu di sini bagi mereka untuk kembali dan beri mereka tepuk tangan ketika mereka kembali. Wakil Presiden Pominci berteriak. Dan semua orang setuju bahwa mereka harus memberikan tepuk tangan terlepas dari apakah orang-orang yang kembali kemudian membawa kembali Snakehead atau tidak. Di tengah kerumunan, Chu Juhua berkata dengan cemas. Mengapa Yiyun belum kembali? Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Anak ini. Mengapa dia harus begitu kuat? Chu Wantian juga benar-benar. Dia sendiri dianugerahi 10 pra-peringkat terbaik. Tetapi dia tidak mengurus posisi Yiyun. Di langit, Bo Mingqi mengumumkan. Selanjutnya, saya akan mengumumkan daftar mereka yang masuk 100 teratas. Pemenang tempat pertama pra-peringkat adalah Yang Yijian dari Hukum Pedang. Tempat kedua adalah Gao Chao dari Hukum Suara. Tempat ketiga adalah Gai Wei dari Seni Tersembunyi. Dan tempat keempat adalah Guli dari Hukum Batang. Orang-orang yang namanya dibacakan. Orang-orang dari keluarga mereka merasa sangat bangga ketika mereka mendengarnya. Dan keluarga lain melirik iri. Pemenang tempat 52 adalah Penyembuhan, Omi. Oh, mendengar nama Omi. Seluruh dosen dan mahasiswa Departemen Penyembuhan berteriak. Begitu mulia. Pertama kali Departemen Penyembuhan begitu mulia. Omi telah menjadi pahlawan seluruh departemen. Pada saat ini di tengah kepadatan, Chang Sun Wuyan mendengar nama Omi. Merasa sangat bersemangat di dalam ledakan pemujaan.
Kepala departemen berteriak. Omi, kerja bagus, kepala departemen juga bersemangat. Siswa dari departemen lain memancarkan. Hanya 50 atau lebih. Apa yang membuat saya bersemangat? Saya tidak menyalahkan orang. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari departemen penyembuhan yang pernah bisa masuk ke 100 teratas. Jadi bisa memahami bahwa mereka bersemangat. Pada pukul 8 malam, semua siswa kembali. Termasuk Chu Yiyun. Yang juga dibawa kembali oleh seorang guru yang pergi mencari mereka. Wakil Dekan Bomingki berkata, semua orang, sayangnya, ada kematian dalam kompetisi ini untuk 100 siswa baru teratas. 2 siswa baru dari tahap tengah gerbang dalam meninggal di Gua Iblis 1000 kaki. Mereka adalah Song Yun Hong dari Departemen Hukum Senjata dan Liu Wangying dari Departemen Hukum. Guru kami telah menemukan tubuh mereka dan membawa kembali mereka. Dan meminta keluarga kedua siswa ini untuk keluar dan hasilnya. Teriakan datang dari 2 keluarga yang terbang keluar dan mengambil mayat 2 teman sekelas yang jatuh. Dan semua orang bersumpah dalam diam. Pada saat ini, di tengah keramaian, bibir Chu Yiyun putih dan tubuhnya gemetar. Seluruh tubuhnya berdiri di sana dengan lemah. Mata menatap Omi di medan bela diri Dewa Perang. Ekspresi dipenuhi dengan kompleksitas. Meskipun dia tidak sadarkan diri di belakang, dia dengan jelas melihat bahwa Omi lah yang telah menyelamatkannya ketika dia ditusuk melalui dada oleh ular iblis. Dan jika Omi tidak menyelamatkannya hari ini, maka daftar kematian yang baru saja dibaca wakil presiden akan menambahkannya. Chu Yiyun. Ke dalamnya. Chu Yiyun awalnya sangat membenci Omi. Tetapi pada saat ini, dia tidak tahu harus merasakan apa di dalam. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.